Selamat datang ke channel saya sekali lagi. Hari ini saya mau bercerita tentang asal-usul Kampung Marabau. Saya ada di kampung sekarang karena melawat melawat orang tua saya. Jadi kami balik kampung lah, melawat dia untuk beberapa hari, dan esok kami akan balik lagi ke Pulau Banggi. Ketika saya sekolah di pusat pendidikan teologi, saya ada saya ada menyelidiki tentang asal usul Kampung Marabau. Kenapa Kampung Marabau ini diberi nama Kampung Marabau? Nah, ada 3 versi yang saya temui. Yang pertama, versi pertama adalah karena di Kampung Marabau ini dia terdapat satu kayu yang disebut kayu merbau. Nah, orang sebut kayu merbau. Jadi orang memberi nama tempat itu kayu merbau, atau di Kampung Merbau. Nah, itu versi pertama, dia diambil dari sempena kayu merbau itu. Tapi ada satu tempat di ujung kampung itu memang dulu banyak kayu merbau, menurut mereka lah, orang-orang tua yang saya pernah temu ramah. Nah, versi yang kedua adalah Kampung Marabau ini, Kampung Marabau diberi nama sempena itu embun, Bodobo kalau bahasa Rungus, Bodobo. Nah, Morodobo. Nah, itu dari bahasa Rungus. Jadi dia diambil daripada nama itu juga. Bodobo, Marabau. Karena dulu menurut cerita orang tuh bahwa sekitar jam 9, jam 10 pagi, embun di kampung ini masih lagi berembun. Maksudnya masih lagi berembun, macam di Kundasang. Nah, sebab itu dia diberi nama Marabau, Morodobo. Kalau dia bahasa Rungus, Morodobo. Nah, maksudnya diambil daripada sempena Bodobo, atau dalam bahasa Malaysia embun. Nah, itu versi yang kedua. Yang ketiga, saya rasa ini yang terbaru, karena dulu orang kampung di Marabau ini, dia semua orang kampung dia memelihara kerbau. Dia ada memelihara kerbau semua. Selepas menuai padi sawah, semua kerbau akan dilepaskan dari tali, dibiarkan saja begitu. Sebab itu dulu waktu saya masih budak-budak lagi, banyak berkeliaran kerbau dari ujung kampung sehingga ujung kampung. Dia berkeliaran mencari makanan, terutama di sawah padi. Mereka akan cari makan di sawah padi supaya itu sawah tidak terlalu semak apabila sampai nanti waktu untuk membuka sawah. Nah, situ juga bertujuan untuk pembiakan kerbau-kerbau waktu itu. Jadi selepas semua orang kampung sudah siap menuai padi, nah kerbau pun akan dilepaskan. Nah, apabila sampai pula waktu menanam padi, kerbau itu akan ditangkap secara bergotong royong. Semua orang-orang kampung yang ada kerbau akan bersama-sama menangkap kerbau yang sudah dilepaskan itu. Nah, sebab dari situ diambil
nama Marabau itu, yaitu tradisi melepaskan kerbau selepas setiap tahun selepas penuaian padi. Nah, itu adalah versi yang ketiga. Nah, itu mungkin itu adalah yang terbaru, tapi sekarang tidak ada lagi yang memelihara, menjaga atau menternak kerbau. Karena saya rasa karena memiliki kerbau yang terakhir itu, saya pernah ikut mesyuarat kampung bahwa semua kerbau harus tidak akan dilepaskan karena merosakkan tanam-tanaman. Seperti dulu waktu itu dia tanam getah, dia akan merosakkan tanaman getah. Jadi orang kampung sudah mulai menanam getah. Jadi di situ mulanya terhenti tradisi melepaskan kerbau selepas penuaian padi sawah. Nah, sebab itu sampai saat ini tidak ada lagi yang memiliki kerbau yang begitu banyak. Hanya tinggal beberapa orang lagi yang ada kerbau, tapi dia sudah berpagar, tidak dilepaskan karena ada yang tidak mau kerbau itu masuk ke kawasan kebun, merusakkan tanam-tanaman di kebun. Nah, oleh itu tidak ada lagi kerbau yang dilepaskan. Nah, sempena nama Marabau ada 3 versi yang saya katakan tadi, bahwa yang pertama adalah kayu merbau, yang kedua adalah embun, yaitu kalau dalam bahasa rungus bondobau, yang ketiga adalah tradisi melepaskan kerbau selepas penuaian padi sawah. Nah, itu 3 versi yang saya dapat waktu saya menyelidiki bagaimana asal-usul kampung Marabau ini diperolehi. Nah, itu biasa itu boleh membantu mengetahui untuk generasi muda supaya tahu asal-usul kampung, bagaimana nama kampung Marabau ini diambil. Nah, itu saja perkongsian untuk saya pada kali ini, yaitu bagaimana nama Marabau ini diambil. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa subscribe channel saya, tanda sokongan Anda. Terima kasih.